Shalom jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Sebentar kita akan melakukan ibadah online pada hari Minggu tanggal 10 Januari tahun 2021 di minggu yang kedua tahun ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa ketika ada kesehatian untuk beribadah kepada Tuhan dan meninggikan nama Tuhan, maka berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan menyertai kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan.
terjadi di sini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan lebih sukacita lagi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Semuanya bersukacita, amin. Kita mau katakan Yesus itu adalah pencipta segalanya. Pasang senyum terindah untuk Tuhan. Mari sama-sama katakan.
sukacita. Silahkan duduk Bapak Ibu. Luar biasa sekali Tuhan kita. Kita akan menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita tahu kita sudah berapi-api di dalam Kristus. Biarlah api Roh Kudus yang udah ada dalam kita boleh bertumbuh, boleh disirami oleh firman Tuhan yang baru, sehingga kita boleh berbuah dalam Kristus. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Kita mau angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul kembali untuk satu tujuan, memuji, memasyurkan firman nama-Mu yang kudus dan mendengarkan firman-Mu. Hari ini Tuhan kami undang Allah Roh Kudus untuk ambil alih ibadah kami ini, ambil alih penyampaian firman Tuhan hari ini. Sehingga Tuhan, hamba yang menyampaikan dan jemaat yang mendengarkan, semuanya diurapi oleh Tuhan. Dan di tahun yang baru ini, kami mengalami lawatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami lebar-lebar. Belah tanah kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman Tuhan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan yang kami sembah dan muliakan, kami berdoa ucap syukur. Semua yang percaya kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nala Yoswari Ginting Suka di momen yang indah ini, di hari Sabat Tuhan hari ini. Saudaraku, seperti yang disampaikan oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Lukas Kacaribu, tema tahun ini adalah The Year of Gratitude and Hope. Tahun ucapan syukur dan pengharapan. Di sesi-sesi sebelumnya kita sudah merenungkan firman Tuhan mengenai apa itu bersyukur, mengapa kita perlu bersyukur, dan manfaat dari pengucapan syukur. Dan kita juga sudah sharing mengenai apa artinya mengucap syukur dalam pengharapan. Hari ini saudaraku, saya rindu menyampaikan satu firman Tuhan yang saya beri judul 5 hal yang harus kita hindari untuk mengalami perkenanan Tuhan di 2021. Saya baca firman Tuhan dari 1 Korintus 10, ayat yang pertama sampai yang ke-16. 1 Korintus 10, ayat yang pertama sampai ke-16. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai satu contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang berkekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Demikian pembacaan firman Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih dalam tahun yang baru, 2021. Saya teringat saudaraku, saya dan saudara yang pernah punya pengalaman perjalanan jauh, misalkan mau pulang kampung bertemu dengan keluarga, apakah itu ke Sumatera, apakah itu ke Jawa, apakah itu ke tempat-tempat yang jauh. Apa yang kita lakukan, saudaraku? Tentunya kita akan lakukan persiapan-persiapan. Semakin lama perjalanannya, akan semakin matang juga persiapannya. Supaya apa? Perjalanan berlangsung dengan mulus tanpa ada hambatan. Pengalaman kami ketika kami kecil dengan orang tua berangkat dari Bandung ke Medan, naik kendaraan, maupun perjalanan kami mengunjungi orang tua dari Bali ke Bandung, untuk sampai kepada tujuan, kita harus melakukan persiapan yang matang. Apa saja yang harus kita persiapkan? Kita persiapkan kondisi fisik kita. Dari Bandung ke Bali, demikian pulang pergi, kurang lebih 1000 kilometer. Fisik harus kuat. Kondisi kendaraan harus baik. Kondisi dompet juga harus baik. Rute perjalanan, map kita harus miliki. Kondisi bensin, bahan makanan, kondisi cuaca, semuanya itu menjadi pertimbangan-pertimbangan kita untuk melakukan perjalanan. Kita sekarang ada di awal perjalanan di 2021 ini. Kita bersiap-siap masuk ke rencana Tuhan. Saudaraku, Alkitab hari ini menjelaskan sebagai judul perikop ini adalah Israel sebagai peringatan. Di ayat yang sudah kita baca tadi, saudaraku, ada 5 hal yang dijelaskan oleh firman Tuhan mengenai apa yang dialami oleh bangsa Israel. Pertama, kalau kita baca baik-baik firman Tuhan ini, semua orang Israel itu dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, semua berada di bawah perlindungan awan. Artinya semua tidak ada yang ketinggalan mengalami yang namanya penjagaan tiang awan Tuhan di waktu siang untuk melindungi mereka dari panas terik, dan tiang api di waktu malam untuk melindungi mereka dari dingin. Bagian kedua, semua telah melintasi laut. Artinya kita semua, dalam hal firman Tuhan ini, konteksnya adalah umat Israel itu, semua mereka melintasi laut. Artinya terlepas dari Firaun dan tentaranya, dan mereka juga semua selamat melintasi Laut Merah. Jadi pertama, mereka semuanya berada di bawah perlindungan awan. Kedua, semuanya mereka melintasi laut. Ketiga, di ayat perikop yang kita baca, semua mereka dibaptis dalam awan dan di dalam laut untuk menjadi pengikut Musa. Artinya mereka semua mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, mujizat yang besar, yang ajaib, sehingga mereka masuk di dalam satu persekutuan besar menjadi pengikut Musa. Di bagian berikutnya, firman Tuhan juga berkata, semua mereka makan makanan rohani yang sama. Artinya tidak terkecuali dari semua umat Israel itu, mereka mengalami makan rohani yang sama dari Tuhan. Dan kelima, semua mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini menggambarkan, menjelaskan betapa adilnya Allah, setianya Allah, kasih Allah yang tidak pandang bulu kepada semua umatnya. Ada 5 kali dijelaskan semua.
kalau saya coba tarik kepada kita semua di awal tahun 2021 ini, semua kita dibawa Tuhan melintasi 2020 masuk ke tahun 2021. Tapi saudaraku, kalau kita garis bawahi ayat berikutnya, ayat 5, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ketika saya renungkan ayat ini, semuanya mengalami kemurahan Tuhan, semuanya dibawa keluar dari tanah penganiayaan Mesir, masuk lewat laut, mengalami mujizat Tuhan. Tapi ayat berikutnya ini, sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6 dikatakan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita, berikutnya yang saya catat di sini, ada 5 hal juga yang Tuhan peringatkan untuk tidak boleh kita lakukan. Kalau kita rindu masuk ke tanah perjanjian, kalau kita rindu mengalami tahun 2021 dalam perkenanan Tuhan, Tuhan katakan ada 5 hal jangan engkau lakukan. Pertama, firman Tuhan katakan, ayat 6, supaya satu, saya dan saudara, jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi pertama apa saudaraku, untuk kita mengalami lawatan Tuhan 2021 ini, mengalami pengharapan yang indah bersama dengan Tuhan, jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Apa yang diinginkan oleh orang-orang Israel waktu itu, Bapak Ibu Saudara? Ketika mereka dibawa oleh Tuhan melewati padang gurun, mereka katakan, kami ingin pulang ke Mesir. Kami lebih suka hidup di dalam perbudakan, memiliki nafsu rendah seperti Esau yang mau menukarkan hak kesulungan hanya untuk memuaskan perut. Berikutnya firman Tuhan yang Tuhan katakan jangan kita lakukan adalah, satu tadi apa Bapak Ibu Saudaraku, jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Kedua, ayat 7, supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Saudaraku, salah satu definisi berhala, bahasa Inggrisnya idol. Dari situ keluar kata idola. Idol, menurut Collins Dictionary, adalah satu objek yang kita kagumi luar biasa dan yang membuat kita terpaut secara berlebih-lebihan. Objek yang kita kagumi secara luar biasa, bahasa Inggrisnya excessive devotion. Saudaraku, mungkin kita tidak menyembah berhala-berhala seperti berhala yang dimasukkan di perjanjian lama. Tapi ada idol-idol, sesuatu yang menjadi objek kekaguman kita, perhatian kita selain daripada Tuhan Yesus. Mungkin beberapa saudara dan saya yang menjadi berhala zaman ini adalah gadget. Mungkin ada yang sudah menjadi berhalanya adalah game. Mungkin ada yang berhalanya adalah hobi. Objek yang membuat kita terkagum dan perhatian kita teralih dari Tuhan. Tuhan katakan, jangan menyembah berhala. Ketiga, Tuhan katakan, ini semua tadi disebutkan sebagai contoh. Saudaraku, Allah kita adalah guru yang luar biasa.
Saudara, kalau kita teringat dulu waktu kita belajar, atau mungkin sekarang juga masih, kalau di kelas, ketika guru di papan tulis menuliskan teorinya, kemudian setelah selesai teori, di bawahnya akan dia buat apa? Contoh. 1. Jadi sebagai murid Allah yang luar biasa, setelah dia sampaikan firman-Nya, dia kasih contoh. Alkitab menjelaskan semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita. Pertama, jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Kedua, jangan menyembah berhala. Ketiga, Alkitab katakan, jangan melakukan percabulan. Saudaraku, seorang hamba Tuhan pernah memberikan ilustrasi bagaimana ngerinya dosa ini. Kisah ini disampaikan di pedalaman Afrika dan saya sampaikan lagi kepada saudara. Alkisah ada seekor kadal kecil yang dikejar-kejar oleh penduduk desa. Dan kadal ini datang ke hadapan seorang bapak-bapak dan bilang, tolonglah saya dikejar-kejar oleh penduduk desa ini. Izinkan saya sebentar masuk ke mulutmu sebentar saja, sampai orang itu pergi, baru nanti saya akan keluar. Orang itu bilang, sebentar masuk, nanti keluar? Iya. Akhirnya orang itu buka mulutnya dan dia izinkan kadal kecil itu masuk ke dalam mulutnya. Dan orang itu diam. Sementara penduduk mencari-cari, mana tadi kadal? Dan dia taruh di mulutnya. Setelah itu, orang itu berkata, kadal keluar. Orang-orang tadi sudah pergi. Tapi kadal itu bilang apa? Saya tidak mau keluar. Saya mau mulai hari ini kamu kasih makan saya tiap hari. Perjanjiannya nggak seperti itu. Tidak, saya ada dalam kerongkongan kamu. Kalau kamu nggak kasih makan, saya akan makan kamu pelan-pelan. Oke, kalau begitu. Akhirnya dia setiap hari, Bapak Ibu Saudara, dia mulai makan. Bukan buat dia, untuk memberi makan kadal itu. Lama-kelamaan dia bilang, keluar kadal. Saya tidak mau keluar, kamu kasih makan saya. Akhirnya kadal itu semakin besar dan memakan. Akhirnya dia tidak sanggup lagi kasih makan orang itu, dan akhirnya kadal itu memakan habis orang itu. Itu adalah ketika ilustrasi itu digambarkan kepada saya. Saya jadi lebih mengerti betapa ngerinya dosa itu, Bapak Ibu Saudara. Yang kelihatannya enak di luar, yang kelihatannya tidak berbahaya. Tapi Alkitab mengatakan karena upah dosa adalah maut. Jadi di tahun 2021 ini, jangan bermain-main dengan dosa. Salah satunya yang di Alkitab katakan, jangan melakukan percabulan. Keempat, jangan mencobai Tuhan. Don't put God into test. Saudaraku, saya coba renungkan, apa yang mencobai Tuhan itu seperti apa sih? Coba-coba ngetes Tuhan. Di Keluaran 17 ayat 7, saya bacakan firman Tuhan. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Jadi salah satu bentuk mencobai Tuhan adalah mengatakan, ada Tuhan gak di tengah-tengah kita? Dan kelima, Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan, untuk masuk seperti umat Israel, Tuhan katakan, jangan bersungut-sungut.
mengucap syukurlah senantiasa. Jadi 5 hal penting ini. Apa tadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Kedua, dikatakan jangan menyembah berhala. Ketiga, jangan melakukan percabulan. Keempat, jangan mencobai Tuhan. Kelima, jangan bersungut-sungut. Salah satu perkataan orang Israel di Keluaran 16 ayat 3, gambaran dari sungut-sungutnya jelas dikatakan di sini. Mereka bilang begini kepada Musa. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Jadi mereka sudah dibawa Tuhan setengah perjalanan. Sungut-sungut mereka bilang sama Tuhan, Tuhan, dan marilah kita jangan lakukan ini 2021. Kau bawa kami ke tengah-tengah 2021, kok begini jadinya? Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Lebih baik kami diperbudak di tanah Mesir. Yang penting di depan piring kami ada daging. Dan mengatakan hal yang jahat kepada Tuhan. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun. Ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Saudaraku, kelima hal ini tidak disenangi Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dari jutaan penduduk Israel yang berangkat dari Mesir, angkatan itu, hanya 2 orang orisinal yang berangkat dari Mesir yang sampai ke tanah perjanjian. Bapak Ibu saudara tahu ya, Joshua dan Kaleb. Selebihnya adalah keturunan dari generasi sebelumnya. Jadi saudaraku, ini membuat kita diingatkan oleh Tuhan di tahun 2021 ini. Kalau kita punya pengharapan yang indah di dalam Tuhan. Tuhan sebagai Allah yang luar biasa. Dia kasih contoh peringatan kepada kita hari ini. Kalau engkau rindu mengalami perkenanan Tuhan. Jadi saudaraku, saya rindu bacakan satu firman Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan di tahun 2021? Efesus 5 ayat 18-21. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara yang penuh pengharapan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita masuk ke tahun 2021 ini, Tuhan kasih arahan-arahan untuk kita lakukan. Berarti, kalau Tuhan katakan jangan inginkan hal-hal yang jahat, berarti apa yang harus kita lakukan? Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yesus mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi yang Tuhan rindukan di tahun 2021 ini, jangan pikirkan hal-hal yang jahat, tapi lakukanlah pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidupi itu. Kedua, kalau Tuhan katakan jangan menyembah berhala, artinya satu-satunya Allah yang kita sembah, tiada yang lain selain Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berikutnya kalau Tuhan katakan jangan kamu melakukan percabulan, apa yang harus kita lakukan? 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, supaya kamu menjauhi percabulan.
Kudus artinya dipisahkan dari dunia. Itu yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan di 2021. Berikutnya, jangan mencobai Tuhan. Berarti yang harus kita lakukan adalah taat kepada perintah Tuhan. Kalau dikatakan Tuhan adalah gembalaku, kita katakan, yes Tuhan, Engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita tidak perlu tes Tuhan, gimana caranya Tuhan? Terangkan kepada saya, baru saya percaya. Dan Tuhan katakan, jangan bersungut-sungut. Dan Tuhan mau kita hidup dalam pengucapan syukur. Biarlah firman Tuhan hari ini membawa kita masuk ke 2021 dengan penuh pengharapan, dengan Tuhan kasih rambu-rambu untuk kita bisa masuk ke tahun 2021 ini. Masuk ke tanah perjanjian dengan belajar dari apa yang Tuhan katakan. Jangan kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau katakan di firman-Mu, sempit jalan menuju hidup yang kekal. Tapi Engkau katakan, ambillah jalan itu, tempuhlah jalan itu. Hari ini kami semua yang mendengarkan firman-Mu, rindu Tuhan. Menjadi seperti Yosua dan Kaleb. Mereka taati firman-Mu dan mereka menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Tanah perjanjian yang Engkau janjikan itu, mereka lihat, mereka kecap, mereka nikmati, mereka lihat dan keturunan mereka boleh melihat. Hari ini, buka hati kami Tuhan. Kalau Engkau berbicara kepada hati kami, kalau ada perbuatan-perbuatan jahat, berhala-berhala, dosa-dosa percabulan, ada sungut-sungut, ada mencobai Tuhan. Kami mau hari ini Roh Kudus selidiki hati kami. Engkau katakan di firman-Mu Tuhan, apa yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut dengan akar-akarnya. Mari cabut dari diri kami dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan, jadi anak-anak-Mu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi anak-anak-Mu yang membuat Tuhan tersenyum. Jadi anak-anak-Mu Tuhan, yang dari mulai Januari, Februari, Maret, terus kami melihat jejak kaki Tuhan, mengarahkan diri kami kepada Tuhan. Engkau katakan di firman-Mu Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kami pun rindu Tuhan, jemaat Tuhan semua, menikmati kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagimulah kemuliaan dan hormat dan pujian dan pengagungan. Allah yang membawa kami keluar dari perbudakan dan masuk ke tanah perjanjian. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan, sebelum kita pulang, mari arahkan hati kita, arahkan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara senantiasa. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah anak-anakmu. Seperti janji firman Tuhan, engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tetap di atas dan tidak di bawah ketika engkau baik-baik memperhatikan firman Tuhan. Tuhan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kekasih menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua kita yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.